Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini weekend ya, weekend. Dan saya udah pernah bilang kan, Bobotoh ID ini sebisa mungkin sebelum Persib main, kami tidak akan membuat video tentang Persib ya. Terakhir itu mungkin buat video Persib tentang kedatangan pemain asing Asia asal Jepang. Dan itu terbukti ya, makanya Cili Gusdul jadi nggak bisa dikerit ya karena terbukti. Oke, sekarang kita ngomongin bola, tapi kita nggak bicara tentang Persib ya. Saya cuma pingin sedikit mungkin menurunkan daya euforia teman-teman semua ya, yang sering mengatakan bahwa Indonesia ini negara sepak bola dan lain sebagainya. Kita harus mengakui ini, terutama masalah prestasi kemarin ya, yang lagi-lagi Indonesia gagal mendapatkan medali emas di ajang SEA Games. Jadi prestasi yang selalu diulang-ulang ya sebagai nostalgia itu adalah ketika timnas Indonesia berhasil meraih medali emas di ajang SEA Games 91 Manila, Filipina. Saya sudah pernah ke stadionnya ya. Jadi stadion di mana Robi Darwis, siapa lagi, Sudirman gitu ya, Herjos, Kang Maman itu mendapatkan medali emas 31 tahun lalu. Itu stadionnya udah jelek banget ya, itu mirip-mirip stadion yang menyatu dengan pasar ya. Jadi stadion itu kalau Anda ke sana itu kumuh sekali. Tapi kalau dulu mungkin tahun 91 itu stadion yang bagus ya. Jadi betapa sudah usangnya sebetulnya kalau kita terus membahas kemenangan di final ya tahun 91. Tapi inilah kenyataannya pada hari ini, lagi-lagi Indonesia gagal mencetak sejarah baru. Jadi sejarah yang terus dibanggain terus yang lama 31 tahun lalu. Nah, terus tentang ini, tentang percepatan ya. Jadi kalau kita ngomongin Indonesia negara sepak bola, itu saya pikir hal yang berlebihan. Yang benar itu adalah Indonesia negara penonton sepak bola. Nah, itu benar tuh. Jadi kalau disebut Indonesia negara penonton sepak bola, itu baru benar saya pikir ya. Karena apa? Karena kan fanatisme, lalu juga antusias, animo orang-orang Indonesia sama sepak bola itu nggak perlu diragukan lagi ya. Jangankan liga domestik, Piala Dunia, Piala Eropa, jadi tim luar yang main juga itu ratingnya tinggi terus kalau di Indonesia gitu. Nah, sialnya saya pikir ya sebatas nonton aja gitu. Jadi ini ada cerita nih, waktu saya ke Jepang ya, saya studi ke J-League Liga Jepang, itu mereka sempat kaget tuh orang-orang Jepang. Jadi mereka itu ngobrol sama saya, ya Indonesia saya dengar katanya sampai ada supporter meninggal di sana berseteru. Itu kenapa kok bisa gitu ya? Maaf katanya. Negara Anda itu kan di ASEAN saja, Southeast Asian ya, Asia Tenggara saja kan bukan yang terbaik gitu. Jadi Jepang saat itu melihat Thailand lah yang negara paling bagus sepak bolanya di Asia Tenggara gitu. Maksudnya sepak bola kita dianggap nggak bagus gitu ya, dilihat dari prestasi mungkin, tapi kok sampai penontonnya begitu ya. Ya saya bilang yang namanya fanatisme itu beda dengan prestasi gitu ya, nggak selalu selaras saya katakan. Jadi di Indonesia itu memang betul yang Anda katakan. Saya bilang lagi, saya konfirmasi ya, mungkin dia baca atau apa, kan sempat heboh tuh kalau ada supporter meninggal minimal beritanya kan keluar Indonesia lah ya. Jadi memang ada beberapa peristiwa ya perseteruan supporter gitu, itu sebetulnya nggak berlandaskan juga prestasi klub saya bilang, tapi ya memang karena rasa cinta, dan itu nggak sehat memang saya bilang ya. Kalau misalkan sepak bola sampai resikonya nyawa memang nggak sehat saya bilang, dan itu salah lah ya, salah semuanya saya bilang, salah supporternya, salah otoritas, dan juga salah federasi, pokoknya semua stakeholder saya bilang terlibat. Kalau misalkan ya terlibat menanggung salah kalau misalkan ada apa-apa gitu. Tentang negara sepak bola ya. Jadi kalau kita ngomongin negara sepak bola itu kan multidimensi. Jadi semua sektor terkait sepak bola itu harusnya maju bergerak.
terutama masalah industrinya, industri sepak bola, lalu prestasinya gitu. Dan kerasa bener ya, kerasa bener kalau setiap saat, setiap tahun, setiap masa ada progres ya. Jadi sepak bola itu dipikirkan dengan baik. Nah, itulah mungkin yang namanya negara sepak bola gitu. Jadi kalau misalkan sepak bola dipikirkan dengan baik, ngurusnya serius, ketika nggak ada prestasi ya, ketika prestasinya mandek, ya sebenarnya pengertian mandek itu nggak mungkin sih kalau sepak bolanya diurus dengan benar, mandek banget nggak mungkin. Tapi mungkin kalau parameternya juara, ya itu kan takdir ya, beda ya. Saya ambil contoh Inggris deh, paling gampang Inggris nih. Inggris sepak bolanya diurus dengan baik, diurus dengan bagus gitu ya. Dan selalu ada progres dari timnasnya terkait prestasi, lalu terkait prestasi klub-klub Inggris di pentas Eropa gitu ya. Itu selalu ada progres. Tapi kalau misalkan parameternya timnas Inggrisnya juara enggak? Ya enggak gitu. Terakhir kali juara dunia Inggris itu tahun 66 gitu. Tapi kan kita bisa mengatakan Inggris negara sepak bola. Karena apa? Karena walaupun dia nggak juara dunia, nggak juara Eropa, tapi sektor lainnya tetap bergerak ya, karena diurus dengan benar. Nah, kalau Indonesia prestasinya enggak gitu ya, prestasinya enggak lah. Lalu ya secara industri juga saya pikir ini udah ke arah yang lebih baik ya, ke arah lebih baik, tapi kan belum jadi industri yang gimana gitu ya. Jadi ketergantungan terhadap figur-figur. Lalu kemarin kan dikatakan dengan jujur ya, bahwa kenapa BRI bisa masuk ke Liga 1 jadi sponsor utama, itu perannya Menteri BUMN juga tuh, Pak Erick Thohir gitu. Jadi kalau misalkan nggak ada Erick Thohir, ya jangan-jangan sponsornya siapa, bingung gitu ya. Karena memang dari segi investasi investor, mungkin sepak bola walaupun sudah agak tumbuh gitu ya, udah lumayan, tapi kan masih belum jadi yang utama gitu. Lalu terkait infrastruktur tuh, infrastruktur juga kita lihat jauh lah ya, jauh keseriusannya. Jadi cuma ada beberapa kota yang punya infrastruktur layak ya, layak standarnya itu sampai ke Asia aja. Kita setiap kali kita ada klub lolos ke Asia itu agak repot, verifikasi segala macam, terus stadionnya punya Pemda lah dan lain sebagainya gitu ya. Klub-klub yang masih nggak punya lapangan sendiri, tempat latihan sendiri gitu. Jadi masih jauh tuh kalau Indonesia dikatakan negara sepak bola. Nah, terus tentang mengurus sepak bola dengan baik, ini saya kadang-kadang nggak ngerti ya. Kadang-kadang kalau ada pengurus baru PSSI gitu ya, tiba-tiba targetnya apa? Juara ini, juara itu, juara ini, juara itu. Itu nggak terukur ya. Nih, sebetulnya simple ya. Jadi kalau kita mengurus sepak bola dengan benar, itu kan semuanya dibenahi, bukan cuma sepak bola profesionalnya saja. Karena ini nih, yang paling rame orang itu pingin terlibat, pingin manggung secara politis maupun secara uang, itu memang segmen sepak bola profesionalnya. Alias kalau di Indonesia itu Liga 1. Ya oke lah Liga 2, kita ngomongin Liga 1 aja. Di situ ada popularitas, ada pengaruh, sorotan media dan lain sebagainya. Tapi sepak bola grassroots nih, grassroots ya, pembinaan, youth development, animo gitu ya. Struktur sepak bola yang di bawahnya ini rapuh, ringkih, nggak keurus gitu. Dari mulai kompetisi berjenjang yang nggak rutin, ya gimana ujuk-ujuk mau nyari pemain bagus gitu ya, kalau misalkan nggak tertempa dari bawah gitu, pondasinya nggak mantep. Akhirnya kan ada cara instan ya, kayak naturalisasi. Ya itu juga berjalan nggak? Itu kemarin naturalisasi tetap aja kita gagal kan untuk level SEA Games gitu loh. Jadi kalau misalkan mau negara sepak bola itu ngurus dengan benar dulu tuh, urus dengan benar, nggak cuma di atasnya tapi juga di grassroots ya, grassroots. Jadi grassroots ini sebetulnya segmennya para gentleman. Jadi orang-orang yang concern sepak bola. Nah masalahnya gini, masalahnya pembagian ya. Kalau kita ngomongin sepak bola di Indonesia ini kan ada amatir, ada profesional. Yang profesionalnya ya Liga 1 ya, yang ada hubungan dengan uang komersil. Nah, ketika kita ngomongin sepak bola amatirnya, kita ini sering menganggap kalau ngomongin amatir ini amatiran, alias butut. Oh, kamu mah amatir, belum profesional. Bukan seperti itu. Jadi pengertian sepak bola amatir sama profesional itu lain segmen gitu loh, bukan jenjang ini. Jadi amatir itu kesannya amatiran, itu harus beda gitu ya. Karena apa? Karena sepak bola di negeri sepak bola kayak Inggris, kayak Jerman,
itu segmen amatir kadang-kadang lebih terhormat ya. Anda bayangin coba nih, ada orang ngurus sepak bola profesional. Ya oke, orang hormat, tapi kan ya hormatnya juga wajar. Kamu ngurus sepak bola kerja bener karena untuk uang dibayar. Nah, tapi ini di segmen amatir ya, ini para gentleman nih. Jadi ngurus sepak bola tapi karena pengabdian ya, bukan karena uang semata gitu. Karena di segmen amatir kalau mau dikomersialisasi, diindustrialisasi ya bisa saja gitu. Karena apa? Karena walaupun bukan pemain-pemain profesional, bukan klub profesional, ini jumlah orang yang main di segmen amatir ini kan banyak banget. Anak-anak, lalu juga mungkin bapak-bapak, masyarakat gitu ya. Ini perputaran uang banyak ya, dari mulai sewa lapang, lalu juga peralatan-peralatan sepak bola gitu. Tiket juga bisa dijual walaupun mungkin gak mahal-mahal banget ya. Nah, itulah mungkin negara sepak bola. Terus masalah mengukur nih, ini kita harus tahu diri gitu ya. Kadang-kadang ya itu pengurus tiba-tiba punya target juara ini, juara itu. Nggak bisa gitu nih. Saya kasih contoh Jepang, blueprintnya Jepang ya. Jepang itu J-League ya, itu dia tuh baru dirintis awal 90-an. Wah, kalau kita mah Galatama udah dari kapan gitu ya, perserikatan udah dari kapan. Jepang baru mulai berbenah menatap di 9. Ya mereka punya liga sepak bola sebelumnya, cuma aduh jauh lah pamornya ya dibandingin softball, baseball gitu, itu olahraga mereka. Nah, mereka membenahi J-League tahun 90-an. Terus 98 udah masuk Piala Dunia tuh. Udah main Piala Dunia Perancis ya 98. Jadi Jepang walaupun sepak bolanya pesat, tapi mereka mengukur gitu loh. Misalkan mereka pingin Piala Dunia kan, mereka tuh pingin juara dunia ya. Ketika wah liganya bagus nih J-League, wah kita siap nih juara dunia. Enggak. Mereka ngukurnya gini. Untuk menjadi juara dunia berarti harus paling jago di Asia dong. Iya dong, logis dong. Kalau Anda mau juara dunia berarti harus paling jago dulu di Asia. Artinya apa? Artinya Anda harus juara Piala Asia. Nah, kalau juara Piala Asia cuma sekali, udah gitu juara berikutnya yang lain, terus berikutnya juara lagi atau yang lain lagi, itu bukan paling jago di Asia. Jadi untuk membuktikan suatu negara juara Asia itu memang jago di Asia, nggak ada tandingan, dia harus juara minimal 4 kejuaraan berturut-turut ya, berturut-turut. Berarti sekitar 16 tahun ya. Atau kita ambil yang range paling ini ya 15 tahun tuh. Jadi sebelum jadi juara dunia, juara Asia dulu ya. Fasenya gimana atau prosesnya 15 tahun tuh. Harus juara terus gitu berturut-turut. Udah keambil itu ya 15 tahun waktunya, nggak instan gitu. Nah, lalu untuk juara Asia sebelum jadi juara Asia, otomatis Jepang itu kan di wilayah timur ya. Dia itu harus paling jago juga di wilayah timur, Asia Timur gitu. Kalau nggak salah di Asia Timur itu ada kejuaraan Kirin Cup ya, Piala Kirin. Asia Timur itu negara-negara ini kayak Jepang, Cina ya, Jepang, Cina, Taiwan, Korea tuh, yang oriental gitulah ya. Yang orang-orang kulitnya putih, sipit-sipit, itu Asia Timur. Nah, jadi sebelum bicara tentang juara Asia, paling jago di Asia, itu Jepang harus paling jago dulu di Asia Timur gitu. Makanya setiap Piala Kirin, kalau enggak parameternya itu mungkin jumlah pemain sepak bola yang main di Eropa, Jepang harus unggul dibandingkan negara-negara Asia Timur lainnya. Nah, jadi bertahap tuh. Jepang negara mana? Negara Asia Timur. Artinya dia harus paling jago di Asia Timur. Ketika dia udah terbukti paling jago di Asia Timur, baru dia bicara paling jago di Asia. Kalau udah terbukti paling jago di Asia, barulah dia paling jago di dunia. Jadi terukur, ada progres yang rasional gitu ya. Ada indikator-indikator. Lah ini Indonesia tiba-tiba pingin juara ini, juara itu, juara ini, juara itu, lolos ini, lolos itu, gimana logikanya gitu. Gitu ya. Jadi kalau Indonesia ibaratnya pingin juara dunia misalkan ya. Indonesia harus paling jago dulu di Asia. Nah, kalau Indonesia pingin jago di Asia, berarti harus paling jago dulu di Asia Tenggara. Lah ini Asia Tenggara aja nggak paling jago, gimana gitu ya. Oke, teman-teman, itu aja ya. Jadi ini video saya terkait sepak bola Indonesia. Kita harus jujur, harus mengakui bahwa Indonesia bukanlah negara sepak bola, tapi Indonesia hanyalah negara penonton sepak bola gitu ya.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan.